selamat datang di podcast Pause and Play. Nah, kenalin dulu dong, aku Sansan sebagai host dari Pause and Play. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang organisasi dan kuliah, apakah bisa seimbang atau enggak nih ya. Nah, aku gak sendiri pastinya, ada bintang tamu dari anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih ya, kita kenalan dulu kan. Nah, kenalin dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Julfahmi. Saya anggota mahasiswa Ilmu Komunikasi. Yeay. Perkenalan semuanya, nama saya Lady Alfisharin dan saya anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Yeay. Halo, Bang Zulfahmi dan Kak Lady ya. Manggilnya Lady ya? Boleh ya, oke. Nah, sebelum kita tanya-tanya dulu nih, udah berapa lama sih di Himpunan Ilmu Komunikasi ini? Hampir jabat satu Periode lah. Satu hampir periode. Berarti udah mau selesai atau mau udah hampir udah mau selesai hampir satu periode. selesai ya? Oh, oke. Rencana mau lanjut atau enggak nih? Iya pasti lanjut lah. Karena kan pasti masuk lanjut. himpunan itu seru. Sebagai penerus ya. Iya, penerus generasi. Kita lanjut tanya-tanya ya Oke. tentang apakah organisasi dan kuliah ini bisa seimbang atau enggak ya. Nah, pertanyaan pertama nih, ceritain dong awal mula kalian nyemplung ke dunia organisasi kampus. Awalnya pengen cari pengalaman, cari teman, atau cari gebetan nih? Jujur-jujur aja ya kan di podcast Iya. kita. Nah, coba dari Kak Lady deh. Kalau aku sih waktu itu penasaran ya, karena banyak orang bilang tuh di himpunan kayak bagus loh himpunan itu untuk kerja nanti atau soft skillnya dikembangkan. Benar-benar. Kalau menurut aku pribadi, aku masuk organisasi itu karena mau cari pengalaman sih. Mau cari pengalaman, Iya. ya benar. Karena rata-rata kan kita juga butuh pengalaman ya. Benar. Kalau dari Bang Zul? Kalau dari saya pribadi mungkin sudah dari basic lah, mungkin dulu dari SMP juga kan. Aktif ya? Ya aktif dulu dari SMP juga udah pernah menjabat juga sebagai ketua OSIS juga, terus SMA juga jadi ketua OSIS juga. Mungkin sayang aja gitu kan ketika kita udah masuk, ada nih yang wadai kita jauh lebih bisa berkembang, kenapa kita nggak masuk gitu. Apalagi di kala kuliah ini mungkin jauh lebih berkembang dan kita lebih terarah nih berorganisasi, karena event-event yang diadakan di organisasi ilmu komunikasi ini kan jauh bisa mengasah dari soft skill kita, pengalaman kita, atau relasi-relasi kita untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Mungkin seperti itu lah. Bener banget tuh teman-teman. Nah, kalau kalian tuh di himpunan di divisi apa tuh kalau boleh tahu? Dari Kak Lady? Kalau aku tuh dari divisi PR dan sosmed ya, dan diketuai oleh Kak Devani. Oh, kalau boleh tahu kalau di PR itu dia job desk-nya apa tuh? Ada banyak sih, ada dari teman aku sendiri, Shiva itu di TikTok. Kalau misalnya aku, Tasya dan teman-teman yang lain tuh pegang IG, ada buat konten atau kayak mungkin ada untuk kerjasama yang lain, itu kan dari humasnya. Oh, jadi sebagai humas di himpunan ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya di PR tuh dia setiap sosial media punya penanggung jawab masing-masing. Iya gitu benar, ya? ada dibagi gitu. Kalau Bang Fahmi? Dan kalau saya sendiri itu saya dari divisi Litbang, literasi dan pengembangan, dan sekaligus pengkaderan juga lah dari himpunan ilmu komunikasi ya, bagi-bagi kita yang ingin berkembang sebagai pemimpin atau juga pingin masuk nih ke ranah yang kita kan jarang nih pingin lihat di depan layar, tapi di literasi dan pengembangan serta penelitian ini kita mencoba speak up diri kita supaya jauh lebih baik, dapat berkembang dan jauh lebih unggul lah setidaknya dari kawan-kawan kita yang mungkin notabene masih sedikit-sedikit malu nih. Gitu. Berarti pemimpin banyaknya dari Litbang kayaknya Mungkin ya? pengkaderannya dari literasi dan Oke, pengembangan. baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Nah, pertanyaan kedua nih, menurut kalian kenapa sih banyak mahasiswa yang mikir organisasi itu makan waktu? Emang segitu seremnya ya di organisasi ya? Dari aku dulu. Boleh dari Bang. Mungkin dari aku pribadi itu mungkin nggak semenyeramkan itu. Selagi kita bisa ngatur jadwal kita, waktu kita dan segala macam gitu. Sebenarnya orang-orang yang berbicara seperti itu mungkin mereka belum pernah berkecimpung nih ke dalam itu, karena kalau menurut saya pribadi itu agak sedikit boring ketika masa muda kita yang aktif ini cuman habis di lingkungan itu saja gitu.
Apalagi di organisasi ini, apalagi semahasiswa ilmu komunikasi gitu. Kita pertama kali masuk di Universitas Malikul Saleh ini, ilmu komunikasi lah yang merangkul kita untuk bisa berada di titik ini gitu. Jadi sayang sih kalau misalnya katanya seseram itu, enggak. Sekarang bagaimana kita bisa mengatur waktu kita atau mengefisienkan waktu kita untuk jam segini kita belajar, jam segini kita berorganisasi, jam segini kita tidak boleh meninggalkan akademik kita gitu. Itu sih kita. Berarti mungkin orang yang berbicara seperti itu mungkin dia belum nemu organisasi yang pas. Iya, ya? mungkin. Kalau menurut Kak Lady? Aku setuju banget sih sama Fahmi, tapi aku tuh mungkin agak susah diatur waktunya karena pertama rumahku tuh jauh dari kampus ya? Iya benar. Terus aku juga kayak ngerasa aku pengen rapat, tapi kayak aku gak ada temennya. Kadang aku ada motor, tapi kalau misal dibilang nggak make sense, tapi kayak bagus sih. Kita tuh emang harusnya aktif karena kita kan udah pilih kita mau masuk ke himpunan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang itu sebenarnya salah, bukan salah, kita nggak membenarkan aja gitu. Benar-benar. Jadi kalau menurut kalian tuh nggak makan waktu, cuman kalau menurut Kak Lady makan waktu di perjalanan. Benar. Ya. Mungkin kalau dari Bang Fahmi sebenarnya mereka tuh belum nemu yang cocok aja organisasinya. Kalau misalnya udah klop banget sama organisasi pasti udah nyaman ya. Benar. Nah, mungkin kita lanjut aja ya pertanyaannya ya. Boleh, Kak. Menurut kalian penting nggak punya partner in crime nih buat ngadepin dunia kampus? Entah itu teman, kakak tingkat, atau dosen yang baik yang ngedukung gitu, atau gebetan atau pacar mungkin Bang Fahmi punya. Boleh dari Bang Fahmi. Mungkin dari aku. Mungkin kalau untuk partner mungkin bukan di dunia kuliah saja yang membutuhkan. Mungkin dari kita kecil pun sebenarnya kita perlu juga namanya partner gitu. Karena kalau misalnya kita berkembang bersama itu jauh lebih baik kalau menurut saya pribadi. Karena kalau misalnya kita sendiri berkembang itu kayak rasanya boring gitu. Ketika kita salah arah, kita nggak ada nih yang mengingatkan kita bahwa kau jalanmu nggak di sini lagi loh gitu. Tapi ketika kita ada partner, kita sejalan dalam organisasi atau pola pikir kita bisa sama-sama nyatu dalam pikiran ini. Misalnya lah kita ada kegiatan A, tapi kawan kita planningnya B gitu. Mungkin planning B yang diarahkan dari kawan kita itu bisa jauh lebih baik dari planning yang kita tunjukkan gitu. Makanya partner itu adalah salah satu pendukung kita untuk jauh lebih bisa berprogres gitu. Itu sih kalau dari saya. Berarti Bang Zulfahmi punya partner ya? Nah, partner di untuk organisasi atau di luar juga perkuliahan dan segala macam. punya ya. Jadi makin semangat gitu Iya, ya. semakin kita bergairah lah gitu. Kalau dari Kak Lady? Menurut aku partner di organisasi atau kuliah itu perlu sih. Perlu ya. Entah itu pacar, teman atau apa. Tapi menurut aku pribadi kalau misalnya di kampus tuh aku cuman punya teman. Aku tuh nggak bisa teman yang rame-rame gitu. Tapi aku butuh teman 1, 2, 3 gitu. Cuman Yang satu tujuan ya? Iya, yang satu tujuan. Misalnya kayak ke organisasi atau rapat, pasti sama orang itu aja. Pasti dia kalau misalnya ke kampus juga gitu. Kalau misalnya partner di luar kampus, misalnya nggak sekampus, itu juga perlu nggak sih? Karena aku misal nih kita pulang, aduh capek banget tadi rapat lama banget, pasti disemangatin gitu. Iya benar. Terus kalau misalnya ada yang nyemangatin ya kalau ini ya. Kalau dari Bang Fahmi ada yang nyemangatin juga nggak nih? Ada lah, orang tua di rumah. Orang tua. Ya, orang tua di Oke, rumah kan support pasti- paling pertama kita. Pasti orang tua tuh support pertama Iya, kita pasti. ya, yang harus ngedukung kita jalannya di perkuliahan ini, karena tanpa restu orang tua nggak jalan ya. Nah berarti kalau misalnya dari Kak Lady punya temen ya di organisasi ataupun di luar gitu ya, biar ada tambah semangat gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Nah katanya sih organisasi itu investasi masa depan. Kalian sendiri ngerasa nggak ada impactnya buat rencana karir kalian ke depannya? Dari Kak Lady dulu apa dari? Dari kalian boleh. Menurut aku ada, tergantung sih. Kalau misalnya kita serius di organisasi, kita bisa mencangkup materi, bukan materi sih, apa yang diajarkan, apa yang dikasih, dan kita bisa merangkup ke otak kita, ke seharian kita. Mungkin untuk masa depan bakal kepake. Cuman kalau misalnya kita yang kayak ikut-ikut aja gitu, itu Ikut-ikut mungkin- teman ya? Kadang Iya. kan banyak banget yang ikut-ikut teman ya. Jadi kayak ya nggak ada, kayak mungkin kita nih misal belajar public speaking, kita masuk ke hal yang gitu, tapi karena kita yang ikut-ikut males atau apa, kita mungkin tetap nggak bisa kayak orang yang udah bisa ngomong dengan lancar gitu.
benar banget tuh. Kalau dari Bang Tan? Mungkin kalau dari saya pribadi itu organisasi ini tuh kayak sistemnya itu tabu tuai. Jadi kita itu investasi jangka panjang lah. Mungkin kita rasa itu di sekarang ini kita tidak merasakan hal itu, tapi untuk impact ke depannya, relasi yang udah kita bangun dari awal ini, public speaking yang udah kita asah ini sedikit cerita lah ya. Dulu saya ketika pertama kali lah masuk organisasi SMP itu megang kertas aja Kak Sansan. Saya udah gini-gini itu megang kertas. Karena apalagi ketika saya mencoba nih, masa saya orangnya seperti ini aja gitu. Saya tidak berani berkembang atau saya tidak bisa lebih up di setiap tahunnya atau segala macam. Itulah saya memberanikan diri untuk masuk langsung mencalonkan sebagai ketua OSIS dari SMP hingga sampai Keren SMA ya, gitu. teman-teman. Makanya ketika kita udah berani sekali saja berdiri di banyak orang, mungkin ada rasa ketagihan itu akan datang gitu. Apalagi kayak kakak bilang tadi, organisasi ini, inilah wadah kita yang menampung kita supaya kita itu berani. Kadang kita menjadi ketua panitia, kita memimpin rapat, kita mendengarkan keluh kesah anggota kita yang bagaimana dia merasa ketika kita memimpin itu kita tidak sejalan atau ada hal-hal yang membuat kita itu ibaratnya ini kayaknya salah nih ketua kita gini, karena belum tentu kita sebagai ketua kita mempunyai wawasan yang lebih luas daripada anggota kita gitu, karena mereka mungkin belum berani untuk speak up atau memimpin, tapi mereka mempunyai ide yang baik gitu. Bener banget tuh. Kalau dari kalian ini udah pernah berpengalaman jadi ketua panitia sebelumnya? Ada kegiatan-kegiatan kampus? Udah pernah sudah. Kalau boleh tahu kegiatan apa tuh dari kalian? Yang kemarin itu yang bebersih pantai itu. Kegiatan lingkungan gitu Iya, ya. benar. Ketua Panitia. panitia berarti. Iya. Nah itu ada hambatannya nggak tuh Kak? Ada sih dari akunya, mungkin karena rumahku jauh ya agak susah, tapi dari teman-teman divisi aku sendiri tuh ngerangkul banget sih. Ngerangkul banget, saling ngebantu Iya, ya. benar. Itu berarti kalau misalnya kita jadi ketua panitia, apakah dari kegiatan di divisi kakak sendiri atau kegiatan himpunannya? Waktu itu dari kegiatan divisi aku sendiri. Oh, dari Enggak kegiatan yang divisi mencakup. sendiri. Cuman kalau misalnya kegiatan himpunan besarnya itu kalau di divisi kakak boleh jadi ketua panitianya juga. Boleh, cuman aku kemarin tuh aku nggak mencalonkan diri. Oke. Kalau dari Bang Fahmi? Kalau saya dulu jadi ketua Family Gathering Day, itu kayak kegiatan evan dari jurusan ilmu komunikasi yang tujuannya itu merangkul lah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Kegiatannya seru-seruan aja, kayak kita main outbound bareng, makan rujak party, kita kegiatan-kegiatan ya sharing-sharing bersama anak ilmu komunikasi, karena ketika kita udah masuk di sini kan kadang ada gap antara cutting dengan kita. Itulah yang kita satukan di kegiatan Family Gathering Day gitu. Supaya nggak ada Ya, senioritas tidak ya. ada senioritas, ya tetap keluarga lah. Berarti itu kegiatan dari himpunan Ya, sendiri dari ya? himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Oke. Selanjutnya nih ya, pertanyaan terakhir teman-teman. Gak kerasa ya, banyak banget pengalaman dari Kak Ledi, Bang Fahmi yang bisa kita ambil, kita kutip ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, buat kalian yang masih mikir ikut organisasi tuh buang-buang waktu, kalian tuh pengen bilang apa ke mereka? Secara pengen supaya mereka bisa tampil lebih percaya diri, lebih yang kayak tadi Bang Fahmi bilang kan, supaya bisa mengembangkan diri juga. Nah itu coba kasih tahu ke teman-teman supaya mereka tuh jadi percaya diri gitu. Dari Kak Ledi dong. Dari Kak Ledi. Kalau menurut aku ya, kan ada nih kadang dia sembunyi dari kata introvert. Sebenarnya bener. Baik banget yang kayak gitu. Iya. Sumpah. Ada dosen aku bilang, tapi aku lupa siapa. Dia bilang introvert itu sebenarnya penyakit. Dia bilang harusnya kita nggak bisa bilang gitu kan, tapi dia bilang sebenarnya kita bisa keluar dari ranah itu dengan cara kita tuh pertama kita tuh berteman sama orang yang mau ajak kita keluar dari zona itu. Nah, aku tuh dulu punya teman yang introvert banget. Dia tuh emang kayak kalau katanya tuh wibu. Oh, ibu. Ya. Jadi kayaknya ibu terlalu ini ya, terlalu banyak yang bilang kalau ibu tuh introvert Iya. banget. Keras ya. Iya, jadi aku ngajak dia tuh pertama kali, ayo ikut pramuka, ayo ikut OSIS gitu. Dia nggak mau, kayak enggak. Tapi karena sering main sama aku, jadi keikut gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kamu pengen keluar dari zona nyaman,
kamu cari teman yang pas, yang bisa ngajak berkembang, jangan di situ-situ aja. Kalau misalnya kita selalu di rumah, kan kita tuh makhluk sosial ya, kita tuh butuh berorganisasi. Bener banget tuh teman-teman, buat yang di rumah yang dengerin podcast ini, jangan takut buat keluar dari zona nyaman ya Kak ya. Nah cari teman tuh yang mau berkembang, sama-sama mau berkembang, jangan malah jadi saingan ya kan. Iya kan, kita kalau di kerja juga, di kerjaan gitu kan nggak mungkin kan kita nggak tahu apa-apa, kita diam, nggak berani. Karena organisasi juga ini pengalaman untuk kedepannya di dunia pekerjaan juga kan. Kita bersosialisasi kan. Gak mungkin nanti di dunia pekerjaan kita diem, gak bersosialisasi kan. Kita juga butuh orang, jangan hanya diem di rumah atau diem menyendiri gitu kan. Kalau dari Bang Fahmi, pesan untuk teman-teman? Untuk teman-teman semuanya yang masih takut nih untuk berorganisasi, ayolah coba melangkah dulu satu langkah. Cobalah kalian beranikan diri untuk bisa jauh lebih baik dari diri kalian yang kemarin. Karena apa? Ketika kalian berusaha, oh zona nyamanku ini udah enak, tapi di luar sana banyak yang bisa lebih dari kita. Makanya dari kita pribadi, kayak yang dibilang Kak Lady tadi, introvert itu bukan alasan. Kalian harus bisa membangun diri kalian dari sekarang. Nah, akan timbul pertanyaan ketika kalian tidak berani dari sekarang, kapan lagi kalian akan berani untuk speak up kepada diri kalian sendiri? Karena ini di usia muda inilah kita menemukan siapa diri kita. Mumpung kita ada lingkungan, ada wadah yang bisa setidaknya mewadahi kita untuk sedikit berkembang, kenapa kita nggak mencobanya gitu? Pokoknya intinya dari saya itu lawanlah rasa takut kita dan stop berada di zona nyaman. Iya betul. Sama seperti Kak Lady ya, kita harus keluar dari zona nyaman, jangan stuck di situ-situ aja ya. Oke. Ya sayang banget kita udah di akhir podcast Post and Play ya. Sayang banget kita udah selesai. Udah terima kasih kepada Kak Lady dan Bang Fahmi yang udah menyempatkan datang di podcast Post and Play. Tepuk tangannya dulu dong untuk bintang tamu kita. Jangan kapok ya datang ke podcast Post and Play. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin podcast Post and Play. Semoga dari Bang Fahmi dan Kak Lady dapat pesan-pesannya ya, dapat bisa yang diambil, dikutip untuk dari pengalaman Bang Fahmi, pengalaman Kak Lady, terus juga kita keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk berinteraksi dengan orang karena organisasi ini sangat butuh banget ya di kedepannya ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Kau lihat, oh iya kau lihat. Tahu aku, kalian bilang-bilangkan aja. Bukannya ini. Kelompok 2, Post and Play.